Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nabtadi ad-dirasah bi hadhihi lailah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran pada malam ini. Kita akan belajar bahasa Arab sebagaimana biasanya. Yang akan kita pelajari sekarang tentang ungkapan meskipun. Dalam bahasa Indonesia meskipun itu bisa diungkapkan antara lain dengan rogma anna, ya, dicatat ya. Jadi kalimat yang menggunakan rogma anna artinya meskipun atau walaupun, digunakan untuk menyatakan kontras atau pengecualian. Umpamanya rogma anna taqsa barid ana uhibbu asyita. Rogma anna taqsa baridun ana uhibbu asyita. Meskipun cuaca dingin, saya suka musim dingin. Nah, gitu ya. Jadi ada kontras antara kalimat yang pertama dan kalimat berikutnya. Jadi itu adalah dengan rogma anna atau meskipun. Rogma anna taqsa barid ana uhibbu asyita. Taqsa itu cuaca. Rogma anna taqsa barid, meskipun cuaca dingin, ana uhibbu asyita, saya senang musim dingin. Kalimat ini menunjukkan dua hal yang bertentangan tetapi tetap terjadi bersamaan. Seperti cuaca dingin biasanya tidak disukai, tapi ini tetap disukai. Nah, gitu ya. Jadi ada yang kontras ya dalam dua kalimat itu ya, kelihatan yang bertentangan ya. Tapi itu masih menjadi satu ya. Pemahamannya dengan menggunakan meskipun. Rogma anna taqsa barid ana uhibbu asyita. Dicatat ya. Nanti kamu bikin kalimat sendiri. Diungkapkanlah untuk setiap hari ya. Ya. Jadi umpamanya di sini rogma annahu mut'abun lam yanam. Rogma annahu mut'abun lam yanam. Meskipun dia lelah, rogma annahu, meskipun dia mut'abun lelah, lam yanam, dia tidak tidur. Umumnya kan kalau lelah kan inginnya istirahat tidur, tapi dia tidak tidur. Nah, kalimat yang seperti itu pakai ungkapan rogma anna. Ada lagi? Rogma annaha kabirah hiya sari'ah. Rogma annaha kabiratun hiya sari'atun. Meskipun dia besar, berat. Umumnya kan kalau orang yang besar, yang berat itu kan tidak lincah, jalannya pelan-pelan. Tapi ini kok cepat jalannya. Nah, itu ya. Kalimat seperti itu pakai rogma anna. Rogma annaha kabirah hiya sari'ah. Meskipun dia besar atau dia berat, dia cepat. Rogma annahu ghaniyun lam yakun sa'idan. Rogma annahu ghaniyun lam yakun sa'idan. Meskipun dia kaya, dia tidak bahagia. Biasanya kan yang menjadi ukuran manusia itu kalau karyanya kekayaannya melimpah itu kan
Walaupun ya tidak menjadi ukuran ya, tapi anggapan orang. Kalau orang itu kaya, mesti bahagia. Nah, itu ya, apa seperti itu. Tapi di sini tidak. Rogma annahu ghaniyun lam yakun sa'idan. Meskipun dia kaya, dia tidak bahagia. Coba kalimat apa lagi yang bisa dijadikan contoh? Ada yang bisa berikan contoh? Yang meskipun dalam bahasa Indonesia dulu apa? Meskipun saya lapar, saya tidak mau makan. Nah, itu kan. Umumnya kan kalau lapar kan maunya makan. Ya, gimana itu bahasa Arabnya? Meskipun saya lapar, saya tidak mau makan. Rogma annani ja'iun, terus ana lam akul atau lam urid an akula. Meskipun saya lapar, saya tidak mau makan, jadi gak ada selera makan. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi? Coba contoh yang lain. Ya nggak apa-apa, coba disampaikan. Jangan ragu, jangan takut ya. Sampaikan aja apa. Ya. Meskipun saya miskin, saya ingin melanjutkan kuliah. Nah, gitu ya. Oh, kan kalau untuk kuliah kan membutuhkan dana, biaya. Saya ini miskin. Meskipun saya miskin, saya ingin melanjutkan kuliah. Jadi gimana bahasa Arabnya? Rogma annani miskinun. Terus ana uridu an astamirra ad-dirasah. Ana uridu an astamirra ad-dirasah fil kuliah. Ya, di fakultas fil jami'ah. Nah, gitu ya. Rogma annani miskin, uridu an astamirra ad-dirasah fil jami'ah. Ya. Rogma annani miskin, uridu an astamirra ad-dirasah. Ya, jadi strukturnya itu pakai rogma anna. Rogma anna, kemudian di depannya miskin isim. Ke depannya biasanya pakai kata kerja. Seperti rogma anna taqsa barid, tadi kan? Rogma anna taqsa barid, ana uhibbu asyita. Ada lagi ma'anna, jadi ada yang rogma anna, ma'anna, artinya meskipun. Ada perbedaan, hanya sedikit saja perbedaannya ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Jadi ma'anna juga sama artinya meskipun. Dalam bahasa Arab berarti meskipun atau walaupun. Digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang menunjukkan kontras atau pertentangan. Sama seperti tadi ya. Jadi klausa yang pertama dan yang kedua itu ada pertentangan. Contoh kalimat ma'annal jawwa mumtirun dahabtu ilal madrasati. Ma'annal jawwa mumtirun dahabtu ilal madrasati. Ya, meskipun cuaca hujan, dia pergi ke sekolah. Sebenarnya kalau hujan kan di sini juga kalau hujan sedikit aja ya, gerimis,
pada nggak ngaji kan. Nah, tapi sekarang dengan ada jalan sudah diperbaiki, ya mudah-mudahan tidak menjadi penghalang ya, sehingga Anda tidak kehalangan. Ma'annal jawwa mumtirun. Jadi dahabtu bisa dahabat ya. Dahabtu ilal madrasati. Meskipun cuaca dingin, saya tetap pergi ke sekolah. Dahabtu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Ma'annani kuntu mut'iban akmaltu al-amala. Ma'annani kuntu mut'iban, meskipun aku lelah. Ma'annani kuntu mut'iban akmaltu al-amala. Akmaltu al-amala. Meskipun aku lelah, aku menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, aku belajar keras meskipun aku tidak suka pelajaran itu. Nah, kan kadang-kadang seperti itu kan. Ada yang tidak senang matematika, gitu kan. Tapi ya belajar keras. Nah, saya belajar keras meskipun aku tidak senang pelajaran itu. Adrusu bijiddin ma'annani la uhibul madah ad-dirasiyah. Adrusu bijiddin, saya belajar dengan giat. Ma'annani la uhibul madah ad-dirasiyah. Meskipun atau walaupun saya tidak senang pelajaran. Jadi itu ya. Jadi polanya ma'anna. Jadi bisa di tengah, bisa di awal ya. Menggunakan ma'anna ya. Nah, itu kan yang di awal ma'annal jawwa mumtirun dahabtu ilal madrasati. Ya. Tapi bisa juga di tengah. Adrusu bijiddin ma'annani la uhibul ma'addah ad-dirasiyah. Aku belajar keras meskipun aku tidak suka pelajarannya. Dicatat ya, dipelajari, dicatat. Nanti kalau catatannya belum lengkap, nanti saya share filenya ya. Jadi artinya itu tadi meskipun atau walaupun kendati pun. Fungsinya menyatakan kontras atau pengakuan terhadap suatu hal meskipun ada hal lain yang seharusnya yang menghalangi. Jadi walaupun ada yang menghalangi tetap bisa dilaksanakan. Nah itu gunakanlah dengan ma'anna atau anna rogma anna. Beda lagi ghairu anna. Kalau ghairu anna hanya saja. Nanti ya. Ini sekarang rogma anna dan ma'anna. Nah tadi perbedaannya apa? Biasanya dalam bahasa Arab ya, kalau ada perbedaan kosakata, walaupun banyak mengatakan itu adalah termasuk muradif atau sinonim, tapi ditemukan ada tetap perbedaannya. Nah ya, jadi perbedaannya, kalau perbedaannya dengan ma'anna dengan ma'a ya. Kalau ma'a saja berarti dengan. Beda ya, ma'anna dengan ma'a. Kalau ma'a saja itu artinya dengan. Bersama atau serta. Sementara ma'anna adalah konjugasi yang memperkenalkan klausa subordinat yang kontras. Ya, nanti dalam linguistik ya dipelajari itu. Jadi beda ya, ma'anna dan ma'a. Kalau ma'a artinya bersama atau serta, tapi kalau ma'ana untuk menyatakan dua hal yang berbeda ya, antara klausa dan antara dua klausa itu. Nah sekarang perbedaannya dengan rogma anna apa? Perbedaan antara rogma anna dan ma'anna dalam bahasa Arab sangat tipis. Rogma anna sangat tipis. Ini sangat penting ya. Kalau nanti Anda masuk ke perguruan tinggi, kuliah di jurusan bahasa Arab atau di jurusan pendidikan bahasa Arab, hal yang seperti ini harus Anda pahami. Dan menurut informasi tahun ajaran depan, menurut informasi ya, di
eh, pesantren kita akan dibuka Ma'had Ali. Ma'had Ali itu semacam perguruan tinggi, bukan semacam, memang perguruan tinggi yang jurusannya bahasa Arab. Nah, jadi kalau Anda sudah dari sekarang ada minat bahasa Arab, itu sangat bagus sekali nanti kalau dilanjutkan ya, dilanjutkan nanti di Ma'had Ali ya. Jadi perbedaan antara rogma anna dan ma'anna dalam bahasa Arab sangat tipis. Dalam banyak konteks, keduanya dapat digunakan secara bergantian untuk menyatakan meskipun atau walaupun. Keduanya adalah partikel konsesif atau kata penghubung yang menunjukkan pertentangan. Namun, ada sedikit nuansa dalam penggunaan dan struktur kalimatnya. Arti dan fungsi ya, perhatikan ya, rogma anna dan ma'anna. Baik rogma anna maupun ma'anna digunakan untuk memperkenalkan klausa subordinat yang menunjukkan fakta atau situasi yang berlawanan dengan klausa utama, tetapi tidak mencegah terjadinya tindakan di klausa utama. Jadi walaupun ada bertentangan, tidak mencegah terjadinya tindakan yang di klausa utama. Ma'ana secara harfiah berarti bersama bahwa. Ma'ana bersama bahwa atau disertai kenyataan bahwa. Nah, kalau latihan menerjemahkannya ya, kan ma'a itu kan beserta, anna bahwa. Atau ma'ana terjemahkan juga disertai bahwa. Nah, tapi tadi dalam bahasa Indonesia yang baku diterjemahkan meskipun atau walaupun. Dan penggunaan ma'anna ini adalah frasa yang sangat umum dan luwes. Jadi umumnya kalau menyatakan meskipun atau walaupun ya secara umum diterjemahkan dalam bahasa Arab itu dengan ma'anna. Nah, sekarang gimana rogma anna? Rogma anna berasal dari kata dasar yang berhubungan dengan paksaan atau keengganan. Rogma anna memberikan sedikit kesan melawan fakta bahwa atau bertentangan dengan. Jadi kalau rogma anna itu pertentangannya sangat kuat ya. Jadi kalau tadi sama ada pertentangan kan, saya tidak senang dingin ya, tapi saya menyenangi musim dingin. Ini kan ada pertentangan, ini pertentangannya luas. Tapi kalau umpamanya ada pertentangannya yang berbeda, ya yang sangat kuat, maka pakai rogma anna. Ya, rogma anna. Jadi tadi contohnya rogma anna. Ya, itu yang pertama kelas rogma anna. Rogma annahu ghaniyun lam yakun sa'idan. Nah, itu kan ini sangat kontras sekali. Jadi kalau sangat kontras sekali pakai rogma anna. Tapi kalau kontrasnya selalu luas biasa saja, gunakanlah ma'anna. Jadi kedua-duanya sama artinya meskipun. Nah, yang tahu bahwa itu kontras perlawanan antara klausa pertama dan kedua itu ya kita sendiri yang memahami, yang berbicara. Nah, jadi kalau ini antara yang klausa pertama dan kedua itu sangat perbedaan banget ya. Nah, itu pakai rogma anna. Tapi kalau perbedaannya tipis-tipis saja, yaitu pakai ma'anna. Yang keduanya sama terjemahnya meskipun ya. Ini umpamanya contoh. Wa najaha ma'annahu lam yadrus jayidan. Dia berhasil meskipun dia tidak belajar dengan baik. Nah, ya. Contoh-contoh ini ya nanti dikembangkan dalam percakapan sehari-hari ya.
Jadi kalau Anda sudah bisa menggunakan uslub atau gaya bahasa seperti ini, itu level bahasa Anda sudah tinggi ya. Sudah bisa ma'ana, rog ma'ana, itu sudah tinggi. Wa najaha ma'anahu lam yadrus jayyidan. Dia berhasil meskipun dia tidak belajar dengan baik. Ini pernyataannya yang secara umum. Nah, tapi perhatikan, wa najaha rog ma'anahu lam yadrus jayyidan. Najaha rog ma'anahu lam yadrus jayyidan. Dia berhasil meskipun dia tidak belajar dengan baik. Penggunaan tapi sedikit lebih kuat. Nah, gitu ya. Jadi yang tahu itu ya kita yang mengucapkannya. Tadi perbedaannya tadi sangat halus ya. Beberapa penutur asli atau ahli tata bahasa mungkin merasakan nuansa kecil. Ma'ana lebih sering digunakan untuk kontras yang netral atau logis. Nah, itu kan. Tapi rog ma'ana terkadang rasakan sedikit lebih kuat atau lebih formal, menekankan adanya rintangan atau kesulitan yang diatasi. Jadi kalau rintangan yang diatasinya banyak sekali, pakai rog ma'ana. Nah, seperti tadi umpamanya saya tidak senang dingin, tapi saya menyenangi musim dingin. Nah, itu kan suatu perjuangan yang sangat hebat. Nah, dalam hal itu pakai rog ma'ana. Ana la uhibbu rog atau rog ma'anani la uhibbu rog ma'anani la uhibbu baridan uhibbu asyita. Nah, itu ya. Walaupun saya tidak senang dingin, tapi saya menyenangi musim dingin. Nah, ini kan untuk masuk kepada musim dingin itu perjuangannya sangat hebat. Nah, perhatikan ya. Ringkasannya, bagi pembelajar bahasa Anda bisa menggunakan rog ma'ana atau ma'ana secara bergantian. Perbedaan utama terletak pada pilihan gaya bahasa atau style. Ma'ana cenderung sedikit lebih kasual atau umum, sedangkan rog ma'ana terdapat sedikit lebih formal atau menekankan kontras secara lebih kuat. Ya, perhatikan lagi contohnya ya. Kalau tadi ada yang terlewat, ya rog ma'ana, contohnya tadi rog ma'annahu muta'abun lam yanam. Coba bareng-bareng baca. Rog ma'annaha kabiratun hiya sari'atun. Rog ma'annaha kabiratun hiya sari'atun. Ya. Rog ma'annahu ghaniyun lam yakun sa'idan. Rog ma'annahu ghaniyun lam yakun sa'idan. Ya. Kemudian yang ma'ana tadi contohnya ma'annal jawwa mumtirun dahabtu ilal madrasati ya. Ayo barang yang di belakang ikut diulangi. Tulisannya kelihatan nggak di ini? Di belakang? Kelihatan, ya bagus ya. Ma'annani kuntu muta'iban akmaltul amala. Yuk. Ya. Adrusu bijiddin ma'annani la uhibbul ma'addah ad-dirasiyah. Yuk. Itu ya, kita lanjut ke materi yang lainnya. Tolong itu
pahami. Nanti kalau tulisannya belum lengkap, nanti ketua kelasnya minta ke saya print outnya ya. Nanti saya kasihkan print outnya. Kita cukupkan sekian dulu. Alhamdulillah nahtatim adirasa fi hadil laila bi hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.